Jangan dibuang mukanya, cantik-cantik kayak gini jangan dibuang mukanya ya. Coba saya ingin tanya ke adik-adik yang ada di sini aja tuh yang tengah nih. Dari tadi kasih saya love gini. Ya. Dek, kenalkan namanya siapa, terus disampaikan menurut Dek siapa itu tentang Ramadan itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aisyah Belajar Jufri, dipanggil Ica. Ica. Menurut saya, bulan Ramadan itu bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Muslim, dan maknanya itu apa ya? Kayak bulan Ramadan itu istimewa banget pokoknya, kayak banyak pahala yang berlipat-lipat ganda gitu. Dan pintu surga itu sangat-sangat terbuka lebar. Sudah? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ica sudah menyampaikan terkait Ramadan itu ternyata maknanya begitu bermakna, katanya ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Bulan di sana itu katanya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup rapat, gitu kan ya. Masya Allah. Ya memang seperti itulah bulan Ramadan ya teman-teman. Tapi bicara tentang Ramadan, kita ternyata tidak bisa kemudian lepas dari Al-Quran. Al-Quran ini sebagai pedoman kita. Kita kan teman-teman, di dalam Al-Quran itu seperti tadi yang dibacakan oleh tilawah gitu ya, bahwa Ramadan ini ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Ya, Al-Quran ini adalah hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi di dalam bulan Ramadan ini bukan bulan yang biasa karena banyak takjil aja, karena kemudian suasananya berbeda, karena nanti bakalan kita merayakan hari raya Idul Fitri, beli baju baru dan seterusnya. Bukan itu sebenarnya. Meskipun memang iya sih itu yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Tapi bicara tentang Ramadan itu bulan yang sangat mulia, karena disitulah diturunkannya permulaan Al-Quran. Iya kan teman-teman? Dimana Al-Quran itu sebagai apa sih? Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita, petunjuk untuk menjalankan aktivitas kehidupan kita selama di dunia. Dan Al-Quran itulah yang nanti akan menjelaskan petunjuk-petunjuk dan juga akan memberikan kita informasi terkait mana yang hak dan mana yang batil. Berarti penting sekali kita merenungi kenapa Ramadan ini harus kita jalani dengan penuh kekhusyukan. Ternyata memang penuh makna sekali gitu teman-teman, bahwa Ramadan ini kita harus melaluinya dengan sukaria, karena ada datang turun Al-Quran di tengah-tengah kita, ya kan? Coba kalau kita itu tidak ada Al-Quran, tidak ada petunjuk dalam hidup kita, pasti manusia itu layaknya berjalan di dalam kegelapan. Pernah di suasana gelap petang mono? Pernah ya? Bisa melihat nggak? Tidak bisa. Tapi saat Al-Quran itu datang di tengah-tengah kita sebagai pedoman hidup, maka hidup kita terang benderang, ya kan? Hidup kita jelas. Oh ini ada jeglongan, oh ini ono mejo, oh ini najwa, itu kan ya gak kena dilewati. Seperti itu gitu kan ya. Terlebih lagi selain kemudian memang Al-Quran itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, seperti tadi kok nyambung sekali ya sama Dek Ica, bahwa bulan Ramadan ini juga adalah bulan yang penuh berkah. Ya, di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, telah datang Ramadan, bulan penuh berkah, Allah mewajibkan kepada kalian, artinya kita orang-orang beriman, untuk berpuasa di pada bulan itu. Pada saat itu pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, tuh kan? Dan para setan, ya kan di sini nggak ada setan, di luar ya, gitu ya. Setan dibelenggu, diikat. Dan pada bulan Ramadan inilah ada kemuliaan, di mana ada suatu malam yang dia itu lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar.
Qadar? Tidak ada. Di malam Lailatul Qadar ini adalah malam di mana saat kita itu beribadah, bersujud kepada Allah, takarrub kepada Allah di malam itu, maka pahalanya itu layaknya orang yang beribadah selama 1000 bulan. Adik-adik usianya 17 tahun ya. 17 tahun itu berapa bulan dia? 17 kali 12 gak sampai 1000 ya. Umurnya manusia juga kalau dihitung-hitung apakah ada yang sampai 1000 bulan? Tapi karena ini adalah momen yang luar biasa, Allah itu memberikan obral besar-besaran terkait pahala di dalam bulan Ramadan. Makanya ada Lailatul Qadar. Kemudian di dalam bulan Ramadan ini, ya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim gitu ya, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka insya Allah Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Asalkan memang puasanya kita itu didasarkan pada keimanan. Ya, kalau puasanya itu hanya karena dipaksa, untuk mendapatkan reward, nggak pingin dapat pahala, hanya sekedar wah yang lainnya puasa nih masa saya enggak gitu kan. Nah itu berarti tidak termasuk orang-orang yang akan diampuni dosa-dosanya. Tapi insya Allah ya kita semua di sini adalah orang-orang yang punya keyakinan bahwa di bulan Ramadan ini kita akan menjalaninya, kita menjalani semua aktivitas di bulan puasa ini dengan penuh keimanan, ketakwaan, ya kan? Sehingga kita itu insya Allah akan dihapus dosa-dosa setelah lalu. Tapi bukan kemudian konsepnya nanti kita bikin dosa lagi, nanti kan dihapus lagi. Ya kalau usianya nyampe ke bulan Ramadan lagi, ya kan? Serem kalau kalian, maksudnya kalau misal nggak sampai bulan Ramadan, namun misal bikin maksiat gitu kan ya, teman-teman mungkin yang bukan kalian ya, teman-teman yang lainnya bukan teman saya gitu ya, itu kan ada teman saya kan, iya teman saya kan. Berarti yang lainnya itu kalau kemudian mereka punya konsep nanti habis Ramadan langsunglah kita mereka lakukan maksiat, pacaran lagi, minum-minuman lagi, pinjol lagi, dan seterusnya gitu kan ya. Itu diulangi terus gitu kan. Padahal itu mereka paham kalau itu dosa, itu haram. Tapi ya begitulah sekarang gitu kan. Nah, kemudian setelah kita tahu ya ternyata kemuliaan bulan Ramadan itu banyak sekali dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun hadis gitu ya. Gimana sih kita melihat potret Ramadan yang dijalankan sama mayoritas masyarakat sekarang atau anak-anak mudanya aja? Kan ini kalian anak-anak muda ya, seumuran saya kan? Ya. Seumuran kan? Selisih lah berapa gitu. Nah, tapi kalau kita kemudian menyadari Ramadan itu tempatnya kita itu mendapatkan banyak pahala, berarti kan Ramadan itu seharusnya menjadi jalan kita untuk jalan ninja kita untuk mendapatkan banyak pahala. Tapi lihat bagaimana potret remaja saat ini saat menjalani Ramadan. Ya, katanya kalau dalam bulan puasa itu tidur adalah ibadah, makanya rebahan aja, ya kan? Padahal rebahan itu bikin sakit punggung gitu kan ya. Padahal yang namanya kita itu tidur gitu memang katanya lebih baik daripada gosip kan begitu. Jadi makanya lebih baik tidur daripada bangun tapi ngegosip atau ngapain lah yang dia itu justru menjauhkan dari Allah gitu. Itu bahaya. Nah tapi sekarang lihat anak-anak muda sekarang mageran. Habis subuh tidur sampai ketemu sore, ketemu siang, zuhur, tidur lagi, sore lagi, itu aja terus. Ngapain? Selama bulan Ramadan ini nggak dibuka Al-Qur'annya dan segala macam. Terus kemudian kita juga bisa melihat kalau habis taraweh gitu kan ya, teman-teman kalau saya itu coba jalan-jalan di sekitaran sini itu kan saya nggak jauh ya dari sini rumahnya. Itu kalau habis taraweh gitu ya atau pasca buka puasa aja ada beberapa tempat tuh ramai banget gitu. Entah itu mau dipakai buat buka bersama atau apa gitu ya. Tapi memang habis itu ramai banget sama anak-anak muda. Ternyata mereka ya nongkrong gitu loh di sana. Padahal seharusnya layaknya kita seorang beriman berpuasa itu harusnya kita rajin-rajinnya mendatangi masjid, tempat kita beribadah, tempat kita banyak kemudian membaca Al-Quran, tadarus.
menghatamkan Al-Quran. Ini ngomongin tentang menghatamkan udah berapa juz ini? Sudah berapa kali hatam nih? Pertengahan ini. Satu kali hatam. Masya Allah. Berarti ada yang sudah 30 juz ya di pertengahan Ramadan ini. Kayak yang lainnya mungkin ada yang ada sudah berapa juz ngajinya? Sekarang kan hari ke-14 ya. Ada yang sudah 20 juz. Kan harus melampaui ya, apalagi perempuan kita tuh kan haid gitu. Kalau bisa sehari kalau bisa ya minimal 2 juz gitu kan. Jadi kalau sekarang 14 hari harusnya sudah 28 juz. Ya, bisa kemudian coba ditargetkan di bulan Ramadan ini paling tidak bisa menghatamkan 1 kali aja Al-Quran ya. Bukannya malah di kafe ketemu temen ngobrol sampai sahur. Terus aja kayak gitu. Atau kemudian kita juga melihat ada teman-teman yang dia itu justru nggak suka datang majelis taklim, malah sukanya mabar, ngegame. Itu di tempat sana itu pernah saya beli buka puasa, ternyata ada rame anak-anak itu teriak-teriak. Tak lihat tempatnya itu adalah PlayStation. Oh, berarti persewaan PS gitu ya. Ruangnya sekali anak-anak SMP, SMA seumuran kalian ini ya. Saya enggak. Ya. Jadi banyaklah anak-anak muda sekarang itu justru melewati Ramadannya tidak dengan makna yang sebenarnya tadi, Dek. Kan sayang sekali ya kalau kayak gitu. Padahal sebenarnya gimana sih kaum muslimin itu menjalani Ramadannya di masa Rasulullah misal. Ya, di masa Rasulullah dan para sahabat, bagaimana beliau-beliau ini yang menjadi panutan kita menjalani Ramadannya? Ada yang masih ingat? Ada hal apa yang terjadi di saat bulan Ramadan yang penting? Ya, ada kisah heroik gitu ya, perang. Kalau kita perang takjil gitu kan, ya. Kok ya segitunya cuma perang takjil, habis itu diopinikan terus ya kalau toleransi. Terus akhirnya begitu saja sudah, alhamdulillah Indonesia aman. Padahal bukan itu saja yang harusnya kita perjuangkan ya. Perjuangkan iman itu bukan hanya dengan begitu, dengan war takjil. Apa maknanya gitu loh? Apa sih maknanya? Dapat pahala tak kalau banyak takjil. Satu takjil satu pahala gitu. Enggak kan? Nah, tapi di zaman Rasulullah ya ada peristiwa heroik yang sangat luar biasa. Saat itu kaum muslimin di tahun kedua Hijriah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan namanya peperangan, perang Badar. Perang itu kan bukan sesuatu yang membuat kita suka. Yang namanya perang itu kan pasti nggak suka sebenarnya, cuma karena ini perintah Allah, jadi harus dilaksanakan. Yang namanya perang itu kan membunuh, tapi yang mau dibunuh itu adalah orang-orang kafir sebagaimana perintah Allah. Tapi apa yang kemudian terjadi saat itu datang perintah di saat bulan Ramadan, dan datangnya itu pada tanggal 17 Ramadan, pas dengan nuzulul Quran gitu ya. Kaum muslimin berperang melawan kaum kafir Quraisy. Siapa yang menang? Kaum muslimin. Padahal saat itu kaum muslimin berpuasa. Coba bayangkan kalian puasa haus seperti sekarang, berperang, ya kan? Apa nggak tambah letoy gitu kan yang maksudnya. Tapi karena kaum muslimin itu dan para sahabat di masa itu betapa kuat gitu imannya ya, maka dilaksanakan perintah Allah itu tadi, dan akhirnya meraih kemenangan yang nyata. Kemenangan tadi padahal kaum muslimin itu jumlahnya lebih sedikit adik-adik, cuma 317, sedangkan orang kafir Quraisy yang menjadi lawannya jumlahnya berapa? 1000 lebih. Tapi karena kekuatan iman semuanya itu bisa teraih. Makanya kalau sekarang kita ini sedang nggak dalam posisi perang ya, tapi tujuan kita itu meraih ketakwaan, ayo kita laksanakan. Ada teman-teman yang mungkin ngajak sesuatu hal yang maksiat, kita harus menahan itu supaya kita bisa tetap khusyuk dalam menjalankan ibadah ini. Tapi itu kan di zaman Rasulullah, Mbak. Kalau di zaman sekarang beda, nggak ada perang. Ya emang beda sih, tapi maknanya jangan sampai dibedakan. Jangan sampai makna berpuasa yang di sana itu adalah penuh perjuangan itu tidak terasa, ya kan? Tapi kenapa kok memang beda ya vibes-nya? Ramadan di
kisah yang dikisahkan di dalam peristiwa Rasulullah dan para sahabat dengan Ramadan yang sekarang kita jalani. Kenapa kira-kira? Kenapa ayo? Kok beda? Kita godaannya bukan orang kafir Quraisy ya. Godaannya wartajil Mas ini, ambek nonis. Tapi masa itu godaannya yang sungguhnya malah tambah seneng kok. Digawe konten, ya. Apa yang menjadi halangan kita? Apa yang kemudian menjadi ujian terberat kita dalam Ramadan ini? Kok bisa beda? Ya kan? Kenapa coba? TikTok ya. Kenapa? Karena kita berada dalam kehidupan yang berbeda dengan kehidupan di masa Rasulullah SAW. Teman-teman kenal dengan istilah sekulerisme? Ya, apa itu sekulerisme? Pinter-pinter ya. Habis ini langsung selesai berarti. Iya betul. Karena kehidupan kita sekarang ini sekuler, deh. Paham sekulerisme itu paham di mana ada pemisahan antara aturan agama dengan kehidupan. Jadi kalau puasa aja nggak masalah, yang penting nggak bolong, menahan dari lapar dan dahaga, ya kan. Tapi tetap masih ada aja yang pacaran, masih ada aja yang kerjaannya tidur aja seharian, gitu. Nggak memanfaatkan waktu yang ada untuk meraih banyak pahala. Itu karena sekularisme sekarang. Tidur aja, nanti bangun-bangun beli takjil. Ya semangatnya gitu aja. Ya padahal apakah itu yang sebenarnya? Nah, sekularisme ini kalau kita bandingkan sama bagaimana kehidupan Islam di masa Rasulullah emang berbeda banget deh. Perbedaannya sangat mendasar. Yang pertama, kalau dalam sekularisme itu punya pemahaman ya bahwa Tuhan itu memang mencipta, Tuhan itu memang meng-create makhluk. Cuman di dalam sekularisme pemahamannya itu Tuhan itu nggak punya hak untuk mengatur manusia. Jadi manusia yang berhak membuat aturannya sendiri. Nggak peduli Allah itu menciptakan atau kemudian menurunkan manusia, menciptakan, melahirkan manusia, tapi nggak peduli dengan penciptaan itu. Tapi beda sama Islam ya kan? Kalau Islam itu kita secara akidah kita ya teman-teman, kita punya keyakinan bahwa Allah nggak hanya sekedar mencipta, tapi Allah juga al-mudabbir. Allah itu juga pengatur, ya kan? Allah menciptakan kita, kemudian juga menurunkan Al-Quran tadi yang di awal di ayat Quran surat Al-Baqarah 185 tadi. Allah juga memberikan kita pakem-pakem bagaimana kita menjalani kehidupan, sehingga kita nggak usah susah payah untuk mencari aturan, untuk buat peraturan sendiri, karena cukup kita mengikuti apa yang diperintahkan sama Allah, maka insya Allah berkah hidup kita, kan begitu. Terus yang kedua, gimana dengan standar perbuatannya? Standar perbuatan itu kayak sesuatu itu dilakukan atau tidak gitu kan ya. Kalau dalam sekularisme, standar perbuatan itu adalah kemanfaatan. Selama di sana ada manfaat, ya udah dilakukan aja, meskipun itu bagi dia bagi Al-Quran itu haram. Tapi kalau dalam Islam, standar perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak, boleh itu jika dihalalkan, ya kan? Dihalalkan artinya itu diwajibkan, sunnah dan seterusnya. Masih ada aja yang pacaran, masih ada aja yang kerjaannya tidur aja seharian, gitu. Nggak memanfaatkan waktu yang ada untuk meraih banyak pahala. Itu karena sekularisme sekarang. Tidur aja, nanti bangun-bangun beli takjil. Ya semangatnya gitu aja. Ya padahal apakah itu yang sebenarnya? Nah, sekularisme ini kalau kita bandingkan sama bagaimana kehidupan Islam di masa Rasulullah emang berbeda banget deh. Perbedaannya sangat mendasar. Yang pertama, kalau dalam sekularisme itu punya pemahaman ya bahwa Tuhan itu memang mencipta, Tuhan itu memang meng-create makhluk. Cuman di dalam sekularisme pemahamannya itu Tuhan itu nggak punya hak untuk mengatur manusia. Jadi manusia yang berhak membuat aturannya sendiri. Nggak peduli Allah itu menciptakan atau kemudian menurunkan
manusia, menciptakan, melahirkan manusia, tapi nggak peduli dengan penciptaan itu. Tapi beda sama Islam, ya kan? Kalau Islam itu kita secara akidah kita ya teman-teman, kita punya keyakinan bahwa Allah nggak hanya sekedar mencipta, tapi Allah juga al-mudabbir. Allah itu juga pengatur, ya kan? Allah menciptakan kita, kemudian juga menurunkan Al-Quran tadi yang di awal di ayat Quran surat Al-Baqarah 185 tadi. Allah juga memberikan kita pakem-pakem bagaimana kita menjalani kehidupan, sehingga kita nggak usah susah payah untuk mencari aturan, untuk buat peraturan sendiri, karena cukup kita mengikuti apa yang diperintahkan sama Allah, maka insya Allah berkah hidup kita, kan begitu. Terus yang kedua, gimana dengan standar perbuatannya? Standar perbuatan itu kayak sesuatu itu dilakukan atau tidak gitu kan ya. Kalau dalam sekularisme, standar perbuatan itu adalah kemanfaatan. Selama di sana ada manfaat, ya udah dilakukan aja, meskipun itu bagi dia bagi Al-Qur'an itu haram. Tapi kalau dalam Islam, standar perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak, boleh itu jika dihalalkan, ya kan? Dihalalkan artinya itu diwajibkan, sunnah dan seterusnya, atau mubah. Tapi kalau kemudian itu diharamkan, maka harus ditinggalkan. Standarnya itu. Nah, kalau kemudian kita nih ya ngeliatin teman-teman di luaran sana yang dia itu hijabnya tertutup gitu ya, syar'i banget. Ternyata pacaran gitu ya. Saya pernah di alun-alun itu ya ketemu cadaran gitu. Tapi kok berduaan gitu sama laki-laki. Ki bojone tak apone. Kok jadi sudon gitu ya. Tapi memang begitulah pada remaja sekarang. Ya, satu sisi mereka mengimani suatu ayat, satu sisi yang lain mereka mengingkari ayat Allah yang lainnya. Sehingga perbuatannya itu dilakukan atas karena kemanfaatan gitu. Ya udahlah, dipakai ini jilbab sama khimarnya. Kenapa? Biar putih kok. Kalau pakai yang lengkap gini nih nggak kena matahari. Begitu kemanfaatan. Padahal sebenarnya kita menutup aurat ya memang tujuannya karena ini perintah Allah, kan begitu. Lalu yang ketiga yang membedakan kenapa kehidupan sekuler dan Islam ini menjadikan kita itu menjalani kehidupan yang vibes-nya itu beda sama Rasulullah, itu karena makna kebahagiaannya beda deh. Kalau di dalam sekulerisme makna kebahagiaan itu adalah apa? Kebahagiaan itu duniawi aja, jasmani. Makan yang banyak, duit yang melimpah, ya kan, wajah yang cantik, jasmani aja. Sementara ya sifatnya temporal aja. Nanti kalau sudah tua kan ya tua aja gitu kan ya. Udah gak kenceng lagi, keriput aja. Berarti kan temporal, ya kan? Apa yang diupayakan. Tapi kalau dalam Islam makna kebahagiaan itu lebih mendalam. Maknanya adalah untuk meraih ridho Allah, untuk mencari bagaimana caranya supaya kita itu menjadi layak masuk ke dalam surganya Allah. Nah, dari sini kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau sekularisme ini hak atau batil, teman-teman? Batil. Kalau sesuatu yang batil kita ambil, pastilah tidak akan bisa sesuai atau tidak akan memenuhi fitrahnya manusia, ya kan? Nggak akan sesuai dengan fitrahnya manusia, pasti akan bisa membuat mudarat. Tapi kalau kemudian kita mengambil Islam berbeda, maka nanti yang akan kita dapatkan adalah sesuatu yang hak. Maka barang siapa yang mengambil kebenaran, insya Allah akan berkah sesuai dengan fitrahnya manusia. Seperti itulah sebenarnya kenapa kok ada perbedaan. Di luaran sana kalau masih ada teman-teman yang dia itu bermaksiat, maka boleh jadi mereka itu sedang dilanda oleh penyakit sekulerisme. Ini yang menjadi bahaya utamanya kaum muslimin yang tidak disadari, ya kan, oleh kita, oleh kebanyakan orang. Justru ini adalah musuh utama kita untuk kita lawan. Apalagi di bulan Ramadan ini, ayo kita tes case nih. Siapa yang kemudian full 1 bulan ini kita memupuk rasa iman kita, takwa kita, supaya kita siap menjalani 11 bulan setelah Ramadan. Disinilah kemudian akan dibuktikan kuat mana kita melawan sekulerisme itu dalam diri kita, ya kan? Nah,
bicara tentang Islam, maka kemudian dalam kehidupan gitu ya. Tadi kan kehidupan sekarang ya yang sekuler, kemudian ada masa Rasulullah. Tapi ada juga gitu ya bagaimana potret kehidupan kaum muslimin di masa Islam tegak, teman-teman. Pernah loh Islam itu dijadikan sebagai sistem kehidupan yang diterapkan aturan Islam syariat itu secara menyeluruh. Ya, seperti mungkin teman-teman pernah mendengar cerita bagaimana potret Ramadan saat kekhilafan Utsmaniyah. Tahu khilafah? Ada yang nggak tahu? Nah, nggak tahu nanti saya kasih tahu ya. Jadi kekhilafahan ini adalah suatu pemerintahan yang dia itu menerapkan seluruh aturan Islam secara menyeluruhnya, ya kan, mulai dari perkara ekonominya, perkara pendidikan, politik dan seterusnya, sehingga semua kehidupannya kita itu diatur sama Islam. Di dalam kekhilafan Utsmani ini, pemerintahan Utsmani sendiri pada saat bulan Ramadan itu benar-benar nggak kemudian ada war takjil, kemudian saling senggol kanan kiri untuk mendapatkan takjil, tapi benar-benar dihormati. Ada orang nggak berpuasa, ya udah, jangan kemudian mengganggu orang yang berpuasa. Yang nggak puasa pun juga tidak sampai mengganggu orang nggak puasa. Nah sekarang kan gimana? Biasa aja mbak gitu kan ya. Mungkin zaman-zaman dulu Antuna kalau misal tahu, dulu itu ada banyak sekali warung-warung yang buka dengan blak-blakan ya, padahal yang makan itu ada orang-orang Islamnya bisa jadi. Atau sekarang ini kita ngeliat ada warung-warung yang dia itu ditutup diselimuti kain gitu ya, sepi tapi ternyata banyak kaki-kaki di bawahnya, ternyata ada banyak orang yang mokel gitu ya. Tapi di dalam khilafah Utsmani itu diberikan suasana yang sangat-sangat kondusif bagi orang berpuasa. Jadi orang berpuasa itu tidak sampai kemudian tergoda untuk mokel dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang kedua, ada tradisi di mana di dalam khilafah Utsmani itu orang-orang kaya rayanya itu memberikan sedekah kepada orang-orang yang terlilit hutang. Bahkan mereka itu ada yang menggantungkan pouch ya, isinya tuh uang, digantung di pohon-pohon, terus dikasih tulisan, di manakah engkau saudaraku, aku sudah menantimu untuk melunasi hutang-hutangmu, kayak gitu. Nah sekarang kalau kita coba dengan cara seperti itu masa sekarang gitu ya, hilang kapan pohonnya gitu kan ya. Tapi itu tidak terjadi dengan kondisi di mana kaum muslimin semuanya itu takwa dan taat. Orang yang akan sedekah, orang kaya akan bersedekah, orang yang kurang mampu nanti akan mengambil sesuai kebutuhannya mereka, tidak berlebihan, gitu ya. Kemudian kalau di bulan Ramadan itu semuanya lagi sibuk war takjil, tapi kalau dalam kekhilafan Utsmani yang namanya takjil itu diberikan secara gratis. Nah, kayak nanti kita ya mau bagi-bagi takjil gratis. Jadi negaranya itu mensupport orang-orang untuk berbagi, untuk bisa mendapatkan banyak pahala, ya kan? Dan banyak hal sebenarnya yang belum saya sampaikan dalam kekhilafan Utsmani saat Ramadan itu, karena memang anak-anak mudanya semuanya juga taat deh. Yang namanya masjid itu sangat makmur, rame, ya. Apalagi nanti kalau 10 malam terakhir itu ya tambah rame, gitu kan? Begitulah potret sebenarnya Ramadan di masa kekhilafahan yang menerapkan Islam secara kafah. Nah, oleh karena itu kita di sini berupaya untuk menjadi orang-orang yang berislam kafah ya. Sebagaimana di dalam ayat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Diseru wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa tujuan puasanya di sini itu adalah la'allakum tattaqun, untuk bertakwa. Nah, bertakwa itu apa maknanya? Bertakwa itu artinya berislam kafah, teman-teman. Takwa itu kan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Berarti kan tidak boleh ada satupun ayat yang kemudian
kita ingkari kebenarannya dan kita abaikan pelaksanaannya. Sehingga di dalam kemenangan yang sebenarnya dalam kehidupan kita itu adalah kita gimana caranya menjadi seorang muslim yang Ramadan ini kita taat dan menjadi seorang yang muttaqin. Benar-benar kita melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah ya, dan menjauhi semua larangannya. Tidak hanya di bulan Ramadan saja kita itu bertaubat, tidak hanya di bulan Ramadan aja kita kelihatan kencang ibadahnya, tapi justru di bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana kita itu akan ditempa untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dan siap untuk menjalani kehidupan di 11 bulan setelah Ramadan. Itulah yang kemudian yang disebut dengan the true winner ya. Jadi orang-orang yang nantinya akan menjadi orang yang bakalan melaksanakan Islam secara kafah dan bangga akan keislamannya itu tadi. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin saya kembalikan ke Adik Najwa aja ya. Oke, Masya Allah ya, materi yang sangat luar biasa. Gimana? Sudah paham semua? Apa yang dipahami? Oke, mungkin intinya adalah kemenangan yang kita raih itu bukan sekedar kita ngerayain hari raya, makan-makan, dapat THR. Apakah itu yang disebut kemenangan? Enggak teman-teman, tapi kemenangan itu adalah ketika kita taat lalu mendapatkan ridhonya Allah SWT. Sebenarnya itu Najwa itu jadi keinget ya. Kalau bercandaannya orang sasma tuh kayak gini Kak. Waktu subuh itu putus sama pacarnya, waktu buka baru lanjut nyambung pacarannya gitu. Apakah itu yang disebut dengan kemenangan? Enggak nyambung kan ya. Ya, maka dari itu kayaknya di sini teman-teman wajahnya ini solehah ya, enggak aneh-aneh ya, insya Allah ya. Amin ya. Oke teman-teman, karena tadi sudah disampaikan materinya sama Kak Lisa, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan atau didiskusikan. Oke, ada. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya sih, kayak sekarang tuh kan banyak yang di media-media sosial tuh orang manis itu berburu takjil waktu sore-sore terus memakai kerudung, padahal di dalamnya itu ada kalung salibnya. Mereka itu buat konten kayak gitu. Terus ada yang komen, banyak yang komen, masa mereka yang manis boleh memburu takjil kita, dengan kita tuh kayak gak bisa memburu waktu Natalan gitu loh. Kayak gimana ya? Ya kayak gitu lah. Terus habis itu ya banyak yang komen-komen gitu. Masa kita gak boleh sih kalau mereka berburu takjil, masa kita gak boleh makan babi kulitnya mereka kayak gitu loh. Jadi itu menanggapinya itu seperti apa? Gitu sih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Ini sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfuza mau tanya, di bulan suci Ramadan ini kan, kenapa kita yang berpuasa gak boleh melayani orang yang gak berpuasa? Jadi pas di rumah itu kan nenek kan ada waktu luang, terus pas mama lihat aku melayani orang-orang yang gak berpuasa itu dimarahi. Makanya aku tanya, kenapa aku gak boleh untuk melayani orang yang gak berpuasa? Kan untuk melayani aja Kak, yang lain gitu. Itu kenapa Kak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini dua dulu Kak? Oh ya, dua dulu ya. Saya tanya dulu, ini mending saya duduk atau berdiri ya? Berdiri aja ya. Oke, luar biasa pertanyaannya, bermacam-macam ya. Jadi ini memang menunjukkan bahwa kita peka dengan kondisi sekitar. Itu adalah serba-serbi Ramadan yang memang
menggelitik kita untuk akhirnya bertanya. Dan mungkin masih banyak hal gitu ya yang ada di sekitaran kita yang kita itu nggak tahu ini boleh nggak ya, ini gimana. Apakah dalam Islam itu kan tadi kita sudah sepakat ya, kita sepakat kita menjadi orang-orang yang akan bertakwa nantinya, sepakat. Kita sepakat kalau kita itu akan bangga berislam kafah. Siap. Berarti kalau pertanyaan tadi itu muncul, itu wajar bagi kalian yang sudah merasa memang kita layak untuk menyandang sebagai seorang yang khairul ummah ya, menjadi umat yang terbaik. Karena memang sebenarnya tujuan kita di sini adalah untuk bisa sama-sama menjadikan Islam ini adalah jalan hidup, teman-teman. Ya, sehingga kalau kemudian di sekitaran kita tadi ada yang tanya di Ica gitu ya, kalau ada non muslim gitu ya, dia war takjil, itu saya juga heran gitu ya. Karena apa gitu, bukannya dari lama-lama ya ada seperti itu. Baru kali ini aja kontennya di up gitu ya. Zaman saya tinggal di Surabaya di Karangmenjangan itu, nggak di rumah sakit ya, maksudnya di daerah Karangmenjangan. Pasarnya itu namanya Pasar Karmen, itu memang kalau sore itu ruangnya sekali, orang-orang tuh dagang takjil, dan yang beli itu sembarang orang, mbah Hindu atau sembarang tuku ngono kan ya. Nggak kemudian harus dijaga, mau beli takjil ya lihat KTP-nya gitu misal. Enggak gitu loh, biasa aja. Mungkin karena apa ya? Perkembangan sosial media sekarang ya, jadi opini yang terjadi di masyarakat demikian. Nah, kemudian apa yang kemudian kita dapati itu tadi ada orang yang Kristen, dia itu pakai salib, tapi karena dia pakai kerudung nyamar biar jadi orang muslim gitu ya, jadi biar beli takjilnya itu nggak insecure gitu mungkin maksudnya, sehingga nggak merasa nge-war gitu ya. Padahal kan dia orang apa ya, yang tidak berpuasa seperti itu, tapi demi konten kan gitu ya. Ya ini nih, semua itu sekarang semua hal itu dilihat dari makna kebahagiaannya adalah kemanfaatan tadi, teman-teman. Jadi kalau di sana ada kemanfaatan dengan konten yang dia buat itu membawa materi atau cuan yang banyak bagi orang tadi, maka itu dilakukan loh. Kan beberapa hal, misal kalau kalian tahu ada orang yang dia itu demi konten mereka itu makan babi misal, ada, atau bahkan ada demi konten dia itu membuat konten apa biar babinya halal, boleh nggak dimasak pakai kurma gitu misal, ada kan yang sampai dihujat. Nah seperti itu demi kemanfaatan semata itu, teman-teman, gitu loh. Sebagai kita seorang muslim, terhadap war takjil ini kita tidak usah terlalu menyikapinya berlebihan. Silahkan kalau mau beli tidak masalah, takjil yang dijajakan sama orang-orang gitu ya. Tapi kalau kemudian ada anggapan nanti kalau misal kita sendiri nggak boleh war apa, masa di dalam Natal ada takjil, kan nggak ada ya. Yang ada itu sekarang kan mau Paskah katanya akan saya balas dengan membeli semua telur-telur yang ada di Indomaret gitu kan ya, supaya Paskahnya orang Kristen itu nggak pakai telur, terus pakai apa gitu kan ya. Terus pokoknya gitu aja intinya kaum muslimin itu berdebatnya, padahal esensinya tuh kan ya lakum dinukum waliyadin, agamamu agamaku, jadi tidak ada urusan dengan agama orang lain. Selama kemudian kita ada di ranah publik, jual beli itu terjadi dengan cara yang halal, sekalipun yang bertransaksi